Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurhalijah dengan NPM 6021210058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi skripsi saya yang berjudul Hubungan Loneliness dan Perilaku Agresi pada Emerging Adulthood yang menjalani long distance relationship. Kemudian ada pada bab 1 latar belakang, ada pendahuluan. Masa emerging adulthood merupakan pemahaman dari Arnett tahun 2000 mengenai perkembangan dari akhir masa remaja hingga usia 20-an dengan fokus pada usia 18 sampai 25 tahun. Nah, pada tahap ini tuh individu bergerak untuk menuju kehidupan dewasa yang lebih stabil, tetapi ada juga individu yang bergerak menuju pendidikan yang lebih tinggi dan membentuk sebuah hubungan. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan bahwa individu ini menjalani sebuah hubungan romantis dan bisa juga menjalani long distance relationship. Nah, LDR ini tuh long distance relationship atau LDR ini tuh merupakan kondisi pasangan yang dipisahkan oleh jarak fisik dan waktu. Menurut data yang diteliti juga oleh Beckmeyer dan kawan-kawan tahun 2021, di Amerika Serikat secara keseluruhan terdapat 34,2% mahasiswa yang menjalani long distance relationship. Nah, LDR ini tuh lebih umum terjadi pada mahasiswa eh, awal tahun pertama ya. Nah, individu yang menjalani long distance relationship ini akan mengalami loneliness pada hari-harinya. Nah, di sini juga loneliness didefinisikan oleh Russell tahun 1980 sebagai ketidakcocokan antara hubungan sosial dan yang diinginkan dan yang sebenarnya dimiliki. Itu dapat menyebabkan perasaan gelisah, tertekan, dan kurangnya hubungan sosial. Mengacu pada Casiopo dan Casiopo tahun 2018 menjelaskan bahwa social loneliness adalah kondisi ketika individu merasa tidak memiliki keterikatan sosial dengan orang lain. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka pasangan sebagai bagian dari lingkungan sosial menjadi faktor seseorang merasakan kesepian dalam menjalani LDR karena adanya ketidaksesuaian harapan individu terhadap lingkungan sosialnya. Nah, pertanyaan penelitian di sini, apakah terdapat hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada individu emerging adulthood yang menjalani long distance relationship? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada individu emerging adulthood yang sedang menjalani long distance relationship. Kemudian ada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Halim et al. Tahun 2024 eh, kepada wanita muda di Malaysia. Nah, yang menunjukkan bahwa loneliness yang dialami dalam hubungan romantis berkorelasi positif dengan agresi relasional. Nah, individu yang merasa kesepian cenderung mengekspresikan kekecewaan dan frustasi terhadap pasangannya melalui perilaku manipulatif atau menyakitkan secara emosional. Nah, hal ini tuh semakin menegaskan bahwa loneliness bukanlah sekedar kondisi psikologis pasif, tetapi dapat bertransformasi menjadi perilaku aktif yang merugikan relasi. Nah, untuk kebaruan penelitian ini tuh berbeda ya dengan penelitian Halim et al. Tahun 2024 yang menekankan hubungan langsung antara loneliness dan agresi relasional pada wanita muda di Malaysia. Nah, penelitian ini tuh memiliki kebaruan dengan mengkaji fenomena tersebut dalam konteks long distance relationship pada populasi di Indonesia. Nah, selain itu, penelitian ini tuh memposisikan loneliness juga tidak hanya sebagai kondisi afektif aja, tetapi sebagai pemicu perilaku interpersonal maladaptif yang dimediasi oleh dinamika psikologis dalam long distance relationship. Kemudian ada bab 2, ada tinjauan pustaka. Nah, di sini itu definisi loneliness didefinisikan oleh Russell dan kawan-kawan tahun 1984. Kesepian itu sebagai pandangan subjektif
individu terhadap minimnya hubungan sosial, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, Geerveld tahun 2006 itu juga mendefinisikan loneliness sebagai situasi ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau tidak dapat diterima mengenai kualitas hubungan sosial yang tertentu. Ini juga mencakup kondisi di mana jumlah hubungan lebih rendah daripada yang diharapkan. Nah, di sini juga ada definisi perilaku agresi yang didefinisikan langsung oleh Bush dan Perry tahun 1992. Perilaku ini tuh merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain, baik dari segi fisik maupun psikologis. Nah, perilaku agresi juga adalah salah satu bentuk perilakuan negatif yang muncul sebagai respon terhadap rangsangan, terutama yang berasal dari lingkungan. Perilaku agresi ini tuh dapat diekspresikan dalam bentuk fisik maupun verbal, dan ditunjukkan kepada suatu objek yang menjadi target dan perilaku agresinya. Nah, di sini ada definisi emerging adulthood. Ya, ini menurut Arnett tahun 2000. Emerging adulthood ini adalah masa pergantian ketika individu berada di tahap perkembangan masa remaja dan masa dewasa muda, yang merupakan tahap perkembangan dari usia 18 hingga 25 tahun. Emerging adulthood ini tuh menganggap diri mereka tidak lagi remaja atau belum sepenuhnya dewasa. Kemudian ada definisi LDR. Di sini ada menurut Stafford dan Merola tahun 2007, long distance relationship ini terjadi ketika pasangan berada pada lokasi yang berjauhan, sehingga hal itu membatasi peluang mereka untuk berinteraksi secara langsung. Mereka mendefinisikan long distance relationship sebagai jenis hubungan yang memanfaatkan komunikasi jarak jauh untuk menjaga ikatan dan koneksi. Nah, ini ada hipotesis dari penelitian ini. H1-nya itu terdapat hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. H2-nya itu tidak terdapat hubungan antara tingkat loneliness dengan perilaku agresi pada emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. Berikut ada kerangka berpikirnya untuk tanda panahnya loneliness dan perilaku agresi. Karena kita akan mencari, karena ini tentang hubungan antara loneliness dan perilaku agresi. Lalu ada bab 3-nya di metodologi penelitian. Kategori penelitian ini tuh sebuah studi kuantitatif ya dengan pendekatan korelasional. Populasinya itu emerging adulthood yang usianya berkisar 18 sampai 25 tahun dan sedang menjalani long distance relationship. Nah, pengambilan sampel ini tuh menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk variabel penelitiannya ada dua, loneliness dan perilaku agresi. Nah, prosedur penelitian ini ada pada tahap persiapan. Nah, diawali dengan ketertarikan peneliti terhadap fenomena long distance relationship. Berdasarkan pengamatan terhadap variabel loneliness yang mempengaruhi munculnya perilaku agresi, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Nah, tahap berikutnya adalah mempelajari teori yang relevan dengan loneliness dan perilaku agresi. Nah, tahap pelaksananya itu eh, pertama itu ada expert judgment, kemudian dilanjutkan pilot study, uji validitas dan reliabilitas, lalu field study, dan tahap pelaksanaan berakhir di analisis data. Nah, instrumen penelitian ini tuh loneliness menggunakan UCLA version 3, itu ada 20 item dengan skala Likert 1 sampai 4. Kemudian ada perilaku agresi dengan menggunakan Bush-Perry Aggression Questionnaire, itu ada 29 item dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, ini adalah hasil pelaksanaan penelitian ini tuh data dikumpulkan tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026. Nah, pengambilan data ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner Google Form melalui X, WhatsApp, dan Instagram yang melibatkan 183 total partisipan yang sedang menjalani long distance relationship. Nah, di sini ada gambaran umumnya juga.
mayoritas ya responden penelitian ini perempuan, yaitu sebanyak 160 dengan 57,9%. Sedangkan laki-laki berjumlah 77 orang dengan persentase sebesar 42,1%. Nah, kalau dilihat dari usia, mayoritas responden yang menjalani long distance relationship ini tuh berusia 22 tahun, sebanyak 38 orang dengan persentase 20,8%. Begitu pula dengan usia hubungan, dilihat dari sini tuh mayoritasnya adalah 13 sampai 24 bulan, sebanyak 65 orang dengan persentase sebesar 35,5%. Nah, berikut gambaran variabel loneliness. Kalau dilihat dari gambaran kategori loneliness, rata-rata partisipan loneliness itu adanya di sedang dengan total 155 dengan persentase 84,7%. Kalau dilihat pada variabel perilaku agresi itu ada pada sedang juga, yaitu totalnya 90 dengan 49,2%. Ini ada kesimpulan dan penutup diskusi. Di bagian bab 5 ada penutup, kesimpulan, dan diskusi. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil data yang dilakukan terhadap 183 responden yang menjalani long distance relationship. Nah, pada penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. Nah, di sini itu uh, mengapa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara loneliness dan perilaku agresi, karena karena loneliness dan perilaku agresi diuji melalui Spearman, yaitu sebesar 52,5%. Nah, hasil penelitian ini tuh serupa dan sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Alfasma dan kawan-kawan tahun 2022. Dia meneliti 44 remaja fatherless di Surabaya, dan hasil penelitiannya itu adalah menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara loneliness dan perilaku agresi pada remaja fatherless di Surabaya. Begitu pula penelitian serupa oleh Farah dan kawan-kawan tahun 2018, di dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa adanya hubungan positif eh, dan hubungan positif yang signifikan antara loneliness dan perilaku agresi, dengan koefisien pengaruh loneliness itu terhadap perilaku agresi sebesar 62,6% dan 37,4% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, oleh karena itu penelitian ini sejalan dengan teori cek. Nah, dan kawan-kawan pada tahun 1985 bahwa individu loneliness cenderung memiliki reaksi yang negatif dan menunjukkan perilaku agresi secara terang-terangan. Salah satu dimensi perilaku agresi yaitu hostility dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi loneliness, sehingga individu yang mengalami loneliness menciptakan lingkungan sosial negatif bagi dirinya. Nah, jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa uh, terdapat hubungan positif yang signifikan antara loneliness dan perilaku agresi, yang artinya semakin tinggi tingkat loneliness, maka semakin tinggi pula munculnya perilaku agresi. Sekian dari saya, terima kasih.